Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Oktaviani dengan NPM 211030305 dari kelas IPA 1 akan melakukan observasi terkait mata kuliah bahan pangan, di mana saya akan melakukan observasi kepada bahan makanan yaitu laksa khas Tangerang. Nah, laksa sendiri itu jenisnya sangat beragam, ada laksa Betawi, laksa Singapura, dan lain-lain. Maka dari itu kita cari tahu apa sih yang membedakan laksa khas Tangerang dengan laksa yang lainnya. Oke, untuk itu kita akan membahas juga mengenai proses pembuatan, kemudian bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat laksa, kemudian juga cara pengemasan ketika kita membeli pada penjualnya, dan lain-lain. Yuk kita simak langsung video observasi yang saya buat. Nah, sekarang sekitar pukul 7:30 pagi, saya bergegas menuju ke tempat penjual laksa. Saya pergi bersama dengan ibu saya menaiki motor menuju penjual laksa yang kira-kira letaknya tidak jauh dari rumah dan hanya memakan sekitar waktu 1-3 menit perjalanan. Lokasi dari penjual laksa khas Tangerang ini yaitu berada di depan Geana Salon. Penjual laksa ini berjualan mulai pukul 6:30 pagi yang biasa ramai dibeli oleh para pekerja untuk membawa bekal atau menu sarapan sebelum ke kantor. Warung laksa ini juga cukup ramai setiap harinya dan habis sangat cepat, tidak menentu, sehingga penjual laksa ini tidak berjualan sampai siang hari. Laksa khas Tangerang yaitu makanan berkuah di mana terdapat mie hasil proses pembuatan sendiri dengan berbahan baku yaitu berupa beras sebagai sumber karbohidrat. Kemudian topping-topping yang bisa dipilih oleh konsumen yaitu ada berupa telur maupun ayam bakar. Kemudian mie tersebut akan diberikan kuah. Kuah tersebut mengandung kacang hijau hingga bahan-bahan lain. Kemudian ada rasa santan sehingga warnanya pun mencolok dikarenakan jumlah kunyit yang diolah cukup banyak sehingga terlihat seperti kuah gulai. Bagi para konsumen yang ingin makan langsung di tempat, maka dilakukan penyajian menggunakan piring beling yang nantinya mie tersebut akan diletakkan di atas piring. Kemudian diguyur dengan kuah laksa yang terdapat potongan kentang dan juga kacang hijau. Bila ingin laksa original, maka cukup seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan irisan kucai. Dan diberikan sambal apabila konsumen menginginkan. Selain itu, apabila terdapat konsumen yang ingin dibungkus atau dibawa pulang, maka kuah dari laksa tersebut akan dikemas menggunakan plastik bening. Kuahnya diletakkan pada plastik bening, kemudian diikat, dan mie dari beras tersebut akan dipisahkan dari kuahnya, yaitu dimasukkan ke dalam plastik tersendiri, sehingga antara kuah dan mie itu secara terpisah.
Apabila konsumen ingin menggunakan topping seperti ayam, maka ayam tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik bening. Kemudian akan dicampurkan dengan kuah dari laksa tersebut, sehingga topping disatukan dengan kuah namun dipisahkan dengan mie-nya. Hal tersebut dilakukan agar mie tidak cepat basi dan kuah laksa akan tetap bisa dikonsumsi. Baik, terima kasih kepada Bapaknya, nama siapa? Bapak Mamat. Bapak Mamat udah memberi kesempatan untuk saya melakukan observasi. Mungkin ini akan tanya-tanya terkait bahan pangan yang digunakan dalam makanan laksa ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat laksa sendiri itu apa aja ya? Kunyit, cabai, terus lengkuas, segala rempah-rempah. Oh, rempah-rempah. Kalau untuk mie-nya sendiri? Mie-nya sendiri beras. Itu produksi sendiri? Itu sendiri. Oh, berarti dari berasnya itu dihancurin baru dibikin mie-nya sendiri. Terus bahan-bahannya sendiri itu beli di pasar kah atau dipasok dari? Ada yang dari warung, ada yang dari pasar. Dari pasar. Kalau untuk pemilihan bahannya itu ada yang khusus kah atau yang seperti apa? Khusus. Mungkin dari berasnya harus yang seperti apa? Berasnya harus yang super. Beras perak tapi yang super. Kalau misalnya bahan-bahannya itu gak sesuai, apakah nanti rasanya jadi berbeda? Beda. Kalau untuk bahan-bahan aditif kayak gula, garam, perasa itu ditambahkan juga atau? Selalu pakai. Kalau untuk pewarna berarti alami ya dari kunyit dari gitu? Kunyit asli. Kita nggak pakai kunyit giling, pakai kunyit produksi sendiri juga. Untuk bahan aditif yang digunakan itu ada berapa banyak? Yang apanya? Bahan-bahan yang kayak gula, garam gitu-gitu, terus aromanya gitu juga? Hampir semua dipakai, hampir semua. Kalau ada tambahan zat khusus nggak biar laksanya itu awet berapa lama gitu? Ya, nggak ada bahan gituan, nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau untuk laksa sendiri itu basinya berapa hari ya rentang waktunya? Cukup hari ini aja. Oh, berarti sehari? Sehari aja. Kalau cara mencegahnya agar tidak mudah basi? Itu kan di kantong plastik, harus digelar aja di piring. Jadi kuat sampai sore. Kalau abang sendiri ini kemasan yang digunakan itu seperti apa ya? Kalau ada yang beli gitu? Maksudnya? Dibungkusnya kayak gimana? Oh, kalau dibungkus saya nggak diikat, udah gitu aja. Kalau diikat dia nanti keringatan, jadi cepat basi. Oh, itu yang buat mie-nya itu ya? Biasanya itu terjadi karena apa kalau lengket? Itu biasanya itu laksa kemarin. Bisa. Kalau cara untuk mencegah kerusakan laksanya itu berarti tadi dibuka aja gitu? Buka aja. Kalau untuk kuahnya sendiri, apakah diangetin atau? Jadi dia panas terus. Oh, harus. Jadi bukannya panas terlalu gede, memperkecil aja. Kalau untuk abang sendiri ini jualan laksanya udah berapa lama? Dari tahun 2019 saya nerusin punya orang tua. Kalau rute jualan biasanya dari rumah langsung ke sini atau? Dari rumah langsung ke sini. Rumahnya kalau boleh tahu? Saya Cikokol. Oh, Cikokol. Kalau dalam proses pembuatannya dari kuahnya, mie-nya itu dilakukan oleh abang sendiri? Saya sendiri. Lama proses pembuatannya kira-kira dari bikin mie-nya, kemudian kuahnya itu? Kalau mie-nya kita dari siang sampai sore. Kalau sayurnya kita subuh.
dadakan kalau sayur. Kalau untuk sehari itu menyediakan berapa porsi biasanya dibawa? Paling sedikit saya 110 kurang lebih. Biasanya selalu habis berarti? Alhamdulillah habis. Mulainya dari jam 7. Berarti sepulangnya itu kalau udah habis aja Udah habis gitu. aja. Mungkin itu aja sih yang mau saya tanyain. Makasih ya Mas. Mungkin Sama-sama. udah nyempetin waktunya buat diwawancara. Sama-sama. Makasih juga buat bantuannya. Ya. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan laksa, yaitu ada bahan aditif berupa gula, garam, dan penyedap rasa. Kemudian ada kacang hijau. Kacang hijau digunakan untuk kuah di dalam laksa tersebut. Kemudian rempah atau bumbu yang digunakan untuk membuat kuah dari laksa terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, daun jeruk, lengkuas, salam, dan serai, dan masih banyak rempah-rempah lainnya. Selanjutnya adalah menggunakan beras. Beras dengan kualitas yang super namun perak digunakan untuk membuat mie dari laksa tersebut. Proses pembuatan mie yaitu beras dihancurkan, kemudian akan terbentuk adonan. Adonan tersebut nantinya akan dicetak menggunakan cetakan khusus hingga terbentuk mie. Kemudian mie tersebut dikukus. Setelah dikukus, diletakkan di atas nampan agar mie tersebut tidak basah dan tidak berair. Berikut ini adalah penyajian dari laksa yang dibungkus atau dibawa pulang ke rumah. Pertama, memasukkan mie-nya ke dalam mangkok, kemudian diberi taburan kucai. Setelah itu, mempersiapkan kuah yang dibungkus dengan plastik. Dengan topping telur, maka dimasukkan telur tersebut ke dalam mangkok. Setelah itu, mie yang terbuat dari beras akan disiramkan dengan kuah dari laksa yang berisikan potongan kentang serta kacang hijau. Setelah itu diberikan kuah sesuai dengan selera konsumen. Apabila sudah, maka laksa khas Tangerang siap dinikmati. Dikarenakan proses observasi telah selesai beserta wawancara kepada penjualnya, maka saya bergegas menuju pulang ke rumah. Perjalanan menuju ke rumah berbeda dengan perjalanan ketika berangkat tadi, karena pada perjalanan pulang kami akan mengantarkan laksa yang dititipkan oleh saudara terlebih dahulu ke rumahnya, baru menuju ke rumah kami. Demikian observasi mengenai laksa khas Tangerang pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di observasi selanjutnya.